Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nabihi wasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sayrihi fi sabilihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Apa kabar anak-anak soleh wal soleha? Semoga sehat walafiat ya, dan tentunya tidak kekurangan sesuatu apapun. Ayah bunda yang saya hormati, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan pertolongan dan syafaat agar aktivitas kita berjalan lancar dan lebih baik lagi. Amin. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat, sahabiah, dan tabi'in-tabi'unnya, dan kepada kita semua serta kepada seluruh umat Islam hingga akhir zaman yang menjadikan sebagai uswatun hasanah dan suri toladan yang baik. Amin ya Rabb. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kembali lagi Ustazah dipercayakan untuk membawakan materi, yaitu tentang adab kepada orang tua dan guru. Anak-anak soleh wal soleha, semenjak dilahirkan sampai pada kondisi kita saat ini, tentunya kita tidak bisa terlepas dari peran penting orang tua dan guru kita yang telah memberikan berbagai macam pelajaran penting buat kita semuanya, baik itu kita sebagai anak maupun sebagai murid. Dan ayah bunda kita tentunya merupakan guru bagi kita semua ketika kita sedang berada di rumah. Dan adapun guru yang memberikan pelajaran buat kita, mendidik kita, adalah orang tua kita ketika kita berada di lingkungan sekolah. Dalam Islam, tentunya seorang anak harus memperhatikan adab atau sopan santunnya kepada orang tua dan guru. Hal ini karena mereka adalah orang tua kita dan guru kita yang sudah pasti mempunyai peranan penting dan jasa yang besar terhadap kita sebagai seorang anak. Dan maka dari itu, sebelum kita masuk kepada materi yang lebih inti lagi, Ustazah akan memberikan sedikit pengertian tentang adab ya. Apa itu adab? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adab itu mempunyai arti kehalusan, kesopanan, akhlak, atau bisa juga dikatakan sebagai budi pekerti. Lalu siapakah yang dimaksud dengan orang tua dan guru? Jadi orang tua adalah bapak kita atau ayah kita beserta ibu kita ya, atau bunda kita yang menjadi perantara kita adanya diri kita di dunia ini. Kemudian kalau siapakah yang dimaksud dengan guru? Jadi guru itu adalah yang mendidik kita, memberikan ilmu ke kita yang insya Allah akan berguna sepanjang hidup kita. Baik, kita melangkah ke materi pertama, yaitu adab kepada orang tua. Anak-anak soleh wal soleha, kita sebagai seorang anak tentunya tidak terlepas dari peranan penting dari ayah dan bunda kita. Merekalah yang melahirkan kita, merekalah yang membesarkan kita, merekalah yang mendidik kita juga, dan merekalah yang membantu kita untuk menentukan masa depan kita kelak kita mau jadi apa. Jadi peranan penting orang tua sangat besar buat kita. Maka kenapa memang harus kita hormati mereka gitu. Sebagaimana hadisnya mungkin sering didengar ya, yaitu surga ada di telapak kaki ibu. Jadi salah satu hadis itu menandakan bahwa ketika kita berlaku tidak baik kepada kedua orang tua kita atau salah satu orang tua kita, maka surga itu akan jauh dari kita. Jadi ridho Allah adalah ridho orang tua. Ya, kemudian yang pertama, perintah kita untuk beradab kepada orang tua. Jadi anak-anak soleh wal soleha,
Islam sebagai agama yang sempurna tentu saja memiliki aturan-aturan umum tentang bagaimana akhlak atau sikap seorang anak terhadap orang tuanya masing-masing. Jadi perintah untuk bersikap sopan santun dan berakhlak mulia terhadap orang tua ini tentu saja banyak kita dapati dalam kitab Al-Quran dan hadis. Ya, diantaranya adalah yang sebagai berikut dalam Quran surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi ihsanu wabil walidaini syai'a abihi tusriku wala Allahu wa'buduhu. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, ibu bapakmu. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ya, Ustazah bacakan saja artinya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha, dia berkata, aku berkata kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa saja yang bisa mendekatkan kepada surga? Jadi beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Kemudian apalagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian aku bertanya, dan apalagi Nabiullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Jadi dari keterangan hadis di atas, berbakti atau beradab kepada kedua orang tua menempati urutan yang kedua. Adapun urutan yang pertama adalah menjalankan ibadah sholat. Nah, hal ini membuktikan bahwa betapa penting dan mulianya kita beradab kepada kedua orang tua kita. Ya, yang berikutnya adalah macam-macam adab kepada orang tua. Jadi jika firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ya ayat 36 tadi, ada berbagai macam bentuk bagaimana adab seorang anak kepada orang tuanya. Antara lain yang pertama, dilarang berkata ah atau cis kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan ya. Quran surah Al-Isra ya. Kalau tidak salah Al-Isra ayat 13, Al-Isra ayat 13 dan 14 itu Ustazah bacakan sedikit. Janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Tadi Ustazah mengatakan ridho Allah adalah ridho orang tua. Jadi usahakan kita tidak boleh berkata ah atau membentak mereka, karena mereka itu kalau merasa tersakiti hatinya, orang tua kita merasa tersakiti hatinya, itu pastinya akan sedih gitu. Nah, kembalikan kepada kita lagi ketika kita diperlakukan tidak baik kepada teman kita, mungkin pasti akan merasa sedih. Nah, dan paling tidak ngambek ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah larangan untuk berkata kasar atau membentak kepada kedua orang tua kita. Jadi itu tadi ya sebagaimana surah Al-Isra yang Ustazah sebutkan. Yang berikutnya adalah ketika berbicara kepada orang tua, hendaklah dengan perkataan yang sopan dan santun dan lemah lembut gitu. Kemudian yang keempat, merendahkan diri di hadapan orang tua ibu bapak kita dengan landasan sifat kasih dan sayangnya. Kemudian yang berikutnya adalah senantiasa mendoakan kepada orang tua kita sebagaimana kita sering dengar doa seperti ini. Rabbi gifirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ya Allah, kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah menyayangiku dan mendidikku semenjak aku masih kecil. Jadi sering-sering kita sisihkan doa tersebut di sela-sela sholat kita ya, sholat kita dan doa kita. Kemudian yang terakhir adalah belajar dengan giat dan tekun untuk mendapatkan ilmu dan prestasi yang bermanfaat dan gemilang. Nah, agar orang tua kita menjadi bangga kepada kita gitu ya. Jadi anak-anakku sekalian, itulah macam-macam adab kepada kedua orang tua kita. Kemudian anak-anak soleh wal soleha, bagaimana mengamalkan adab kepada kedua orang tua kita gitu ya. Mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi mengenai adab kepada
kedua orang tua kita ini bisa dipraktekkan di rumah ya. Mempraktekannya kepada kedua orang tua kita ini seperti tadi yang Ustazah ucapkan ya, macam-macam adab kepada orang tua gitu. Ya, selanjutnya kira-kira apa yang akan diperoleh dari anak ketika berlaku sopan santun dan atau beradab kepada kedua orang tuanya. Jadi tentunya seorang anak akan merasakan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah satu, mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya. Karena dengan beradab kepada mereka berdua, hati mereka bisa menjadi bahagia dan lega. Kemudian yang kedua adalah memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana terdapat pada sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua. Kemudian yang berikutnya adalah dengan adanya sebuah penghayatan bisa mendekatkan hubungan batin antara anak dan orang tua dan menenteramkan hubungan keduanya. Dan yang terakhir, mendapatkan doa dan dukungan yang positif dari kedua orang tua yang senantiasa mengerjakannya dengan tulus dan ikhlas sehari-harinya. Nah, tentunya lebih penting adalah selain ridho orang tua dan Allah, itu kita juga dapat bonus, yaitu mendapatkan pahala, insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin.